Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam kebajikan, salam hidup bermanfaat, salam keselamatan untuk semua sedulur-sedulur, sahabat-sahabat. Kawan-kawan, topik kita kali ini adalah resep memilihkan sekolah yang baik bagi putra-putri kita. Saya seorang guru dan pendidik sering ditanya oleh teman-teman atau tetangga-tetangga yang mungkin tidak begitu paham tentang dunia pendidikan. Pertanyaannya sangat mendasar. Cak, bagaimana memilihkan sekolah untuk anak saya ya? Ini biasanya bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang mulai memasuki sekolah baru. Bisa jadi memasuki PAUD yang baru, SDMI yang baru, ataupun SMP Sanawiyah yang baru, ataupun SMA, SMK Aliyah maupun perguruan tinggi. Dalam tuntunan banyak buku yang kita baca, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua. Yang pertama, pertimbangan-pertimbangan ketika kita memilihkan tempat atau lembaga pendidikan yang cocok bagi anak kita itu, yang pertama adalah lembaga pendidikan yang disenangi oleh anak kita, sahabat-sahabat. Jadi kata kuncinya adalah pada pertimbangan anak kita. Anak kita senang sekolah di mana ya? Ini yang menjadi dasar pertama. Tentu biasanya antara keinginan anak dan keinginan orang tua tidak sama ya. Bisa jadi anak kita yang dari lulus SD mau ke SMP, mau kita sekolahkan di tempat A yang mungkin di situ bagi pandangan orang tua lebih lengkap fasilitas sekolahnya ataupun kurikulumnya lebih baik bagi anak kita. Itu pertimbangan orang tua. Tapi bagi anak tidak mau di situ. Saya tidak mau di situ, Pak. Saya tidak mau di situ, Bu. Saya ingin sekolah ini. Inilah yang kemudian perlu dibangun dialog dengan anak, dengan orang tua. Mungkin biasanya orang tua ngajak menunjukkan beberapa lembaga pendidikan yang kemudian anak menjatuhkan pilihannya. Jadi tidak disarankan orang tua memaksakan kehendak anak untuk sekolah di tempat lembaga tertentu atas pilihan orang tua. Tetapi yang dipertimbangkan adalah anak dulu. Anak kita senang di mana ya. Jadi itu tugas orang tua, hanya memberikan pengarahan-pengarahan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan wawasan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sendiri yang memutuskan. Kalau terjadi pemaksaan orang tua pada sekolah tertentu, biasanya anak-anak tidak nyaman belajar, tidak kerasan ya. Itu yang nanti juga dampaknya tidak baik bagi anak kita kalaupun harus pindah sekolah. Jadi pertimbangannya kesenangan anak dulu yang pertama. Yang kedua, carilah bahwa sekolah itu selama ini menurut pemahaman kita dihuni oleh siswa-siswa yang memungkinkan anak kita berkembang. Jadi mungkin sekolah tertentu mengedepankan visi kebebasan berpikir, atau sekolah tertentu mengedepankan kecerdasan spiritual dengan banyak kunjungan-kunjungan penolong di pantai asuhan dan seterusnya, atau sekolah tertentu kurikulumnya banyak dimuati
pendidikan-pendidikan, keilmuan-keilmuan keagamaan atau sekolah tertentu yang lebih bersifat pelajaran-pelajaran umum, tapi di sana mengembangkan kecakapan-kecakapan olahraga. Nah, ini yang terpenting biasanya orang tua yang lebih tahu. Jadi kalau anak mungkin belum tahu karena dia akan masuk pada lembaga pendidikan yang baru yang anak tidak mengenal. Barangkali ini kontribusi orang tua menjadi penting. Jadi yang terpenting, kata kunci yang kedua ini adalah apa ya? Kultur sekolah, budaya sekolah. Setiap sekolah punya budaya masing-masing ya. Carilah budaya sekolah yang dalam tanda petik dianggap nanti akan mampu mengembangkan bakat anak kita, talenta anak kita, kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita. Kan kecerdasan anak kita kan macam-macam ya. Ada 9 kecerdasan yang sering kita baca dalam banyak buku. Kecenderungan anak kita itu kita carikan teman di sekolah yang memiliki talenta yang sama, sehingga sekolah nanti akan mendorong capaian talenta anak kita sebagaimana kultur sekolah. Dan begini sahabat-sahabat, teman-teman, sebenarnya kita memilihkan sekolah anak kita itu kan hanya apa ya, memilihkan lingkungan pergaulan yang mengembangkan karakter, sikap, dan talenta anak kita. Jadi sekolah itu sesungguhnya terpenting adalah mencelupkan anak kita pada kebudayaan yang sudah lama dibangun oleh sekolah itu. Nah, sehingga ada satu kaidah ungkapan yang sering kita katakan bahwa menyekolahkan anak itu sesungguhnya tidak lain adalah mencarikan teman anak kita untuk mengembangkan talenta dan kepribadian anak kita. Jadi kultur sekolah itulah yang menjadi pertimbangan yang kedua, yang diharapkan akan mampu meningkatkan, mendongkrak, mendewasakan, dan membangun rasa kebertanggungjawaban kehidupan anak kita. Itu yang kedua, sahabat-sahabat. Yang ketiga yang menjadi pilihan, kalau kita lihat persekolahan itu sebenarnya intinya kan interaksi guru dengan siswa ya, guru dengan murid ya. Maka yang menjadi kunci adalah bagi anak kita itu adalah pendidik atau guru. Jadi sehingga kalau kita mau memilih sekolah, pertimbangan figur, profil guru di sekolah itu menjadi pertimbangan. Sehingga para orang tua mestinya kalau ingin masukkan anaknya ke sebuah lembaga, mungkin dari web sekolah atau dari profil sekolah yang secara online bisa kita lihat siapa saja yang ada di dalamnya, itu menjadi pertimbangan penting. Biasanya selalu ada satu rumus, guru yang baik akan melahirkan murid yang baik. Guru yang soleh akan melahirkan murid yang soleh. Jadi pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan guru ya, pertimbangan guru. Karena jumlah guru di sebuah sekolah itu banyak, tentu saja ya kita sudah bisa memprediksi, bisa memperkirakan siapa-siapa guru-guru siapa yang ada di sana. Kiprahnya bisa dilihat, wong sekarang ini kan gampang. Jejak digital setiap guru mungkin akan terlihat di media sosial, yang itu barangkali merekomendasikan kita untuk menetapkan pilihan yang ketiga. Kan kadangkala juga kita sering di sekolah-sekolah itu selalu ada pesan kepala sekolah kepada guru, Bapak Ibu guru jangan lupa setiap hari mendoakan anak-anak didik kita. Itu kan bagian dari
kultur yang tidak biasa bagi sekolah tertentu. Barangkali itu sahabat-sahabat resep untuk memilihkan sekolah bagi anak-anak kita yang terbaik dimanapun, di lembaga manapun. Pertimbangannya ada 3. 1, berdasarkan pilihan kesukaan, kesenangan anak kita sendiri. Yang kedua, pertimbangan kultur sekolah, teman-teman dia dalam kolektivitas masyarakat sekolah itu yang nanti akan sangat berpengaruh pada kepribadian anak kita selama sekolah di sana. Sehingga sekolah tidak lain adalah menempatkan anak kita pada komunitas yang tepat bagi anak kita. Dan yang terakhir pertimbangannya adalah usahakanlah bahwa sekolah yang akan dituju anak kita adalah memiliki tenaga pengajar, guru-guru yang diyakini bisa menuntun pengetahuan dan kepribadian anak kita pada level yang puncak. Semoga kita mempunyai anak-anak yang rajin sekolah, suka sekolah, karena sekolah itu sungguhnya adalah menambahkan ilmu pada kehidupan kita. Dan kalau kita sudah punya anak yang mau sekolah, anak yang mau cari ilmu terus, insya Allah hidupnya akan dipandu oleh dirinya, karena ilmu akan memandu diri orang-orang yang punya ilmu. Dan kalau itu jatuh pada anak kita, kita merasa bersyukur. Terima kasih sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, moga-moga anak-anak kita menemukan sekolah yang tepat, karena sekolah yang tepat bagi anak A tidak sama dengan anak B, karena anak A berbeda dengan anak B. Dan semua pilihan sekolah bagi anak-anak kita adalah pilihan yang tertepat, manakala kita mempertimbangkan barangkali tawaran hal-hal yang disampaikan di depan tadi. Terima kasih, salam sehat, salam selamat, salam manfaat, salam hidup senantiasa dicukupkan oleh Allah. Semoga ruang-ruang perjumpaan kita menebarkan kemanfaatan seluruh gerak kehidupan kita. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.